membaca doa terlebih dahulu ya, membaca doa menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Guru akan mengaksesi kalian semua. Al-Fa'aden jika hadir. Riki titik. Iya, berarti hari ini yang tidak masuk Aulia izin ke dan Elisa sakit. Semangat. Oke, hari ini masih tetap semangat untuk belajar ya. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi IPA. Iya. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang sedekah. Nah, dalam pembelajaran materi sedekah ini, oke, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mempelajari pembelajaran dengan problem based learning atau PBL, nanti siswa mampu menjelaskan pengertian sedekah secara percaya diri. Yang kedua, siswa mampu mengetahui dalil atau dasar pelaksanaan sedekah. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui hukum bersedekah. Coba kalian amati pada gambar di layar. Gambar apa itu? Orang yang bersedekah. Siapa di sini yang sudah pernah melaksanakan perbuatan sedekah? Iya. Sedekah apa Mbak Rufa? Uang. Diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Oke. Mas Hendri tadi sudah pernah melaksanakan sedekah kepada siapa Mas Hendri? Kepada pengemis. Iya, itu merupakan contoh-contoh perilaku sedekah. Coba sekarang guru tanya, apa itu arti sedekah? Ada yang tahu? Aku. Ya, silakan Mas Ade. Berdiri, boleh berdiri? Yuk. Memberi makan kepada fakir miskin. Oke, boleh duduk lagi? Ya, kata Mas Arden, sedekah adalah memberi makan kepada fakir miskin. Ada yang berpendapat lain tentang sedekah itu apa? Aku. Ya, Mbak Sukma apa? Sedekah adalah memberikan uang kepada pengemis. Memberikan uang kepada pengemis. Oke, jadi ada dua jawaban ya. Memberi makan kepada fakir miskin, memberi uang kepada pengemis. Ada yang lain? Sudah? Oke. Sekarang mengapa kok Rasulullah itu
materi pada hari ini. Kita kelompok ya. Oke. Ini Pak ada yang 3. Oke. Oke, silakan. Bu Guru kasih kelas terlebih dahulu. Bu Guru akan menyampaikan tentang materi hari ini. Oke, bisa nanti kalian lihat di layar. Oke. Yang pertama tentang pengertian dalil dasar sedekah dan hukum sedekah. Yang pertama yaitu tentang pengertian sedekah. Apa sih itu sedekah? Di sini kita ada 2 pengertian. Yang pertama yaitu menurut bahasa. Menurut bahasa Arab tentunya ya. Yaitu berasal dari kata sodaqah yang berarti pemberian atau bermak. Oke. Ya, dalam pembelajaran akidah kalian sudah mempelajari tentang pelajaran dermawan, oke. Yang kedua, menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho dari Allah. Jadi ketika kita melaksanakan sedekah itu kita tentunya diniatkan dengan ikhlas, ya, tanpa ingin dipuji orang lain, ya. Itu menurut istilah. Sekarang selanjutnya yaitu dalil atau dasar tentang bersedekah. Dalam Al-Quran ya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ada yang sudah bisa membaca Al-Quran? Oke, silakan Mbak Ida coba dibacakan. Terima kasih kepada Kak Indah yang sudah membacakan dalil bersedekah sesuai surah Al-Baqarah ayat 264. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan.
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Selanjutnya yaitu surah Yusuf ayat 88 ya. Itu tentang dalil tentang bersedekah. Oke. Selain dari Al-Qur'an, kita juga dalam hadis itu ada dasar hukumnya, yaitu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya. Ada yang bisa membacakannya? Oke, kita Bu Guru bacakan, nanti kalian tirukan ya. Inna sodaqatu tudfi'u ghadaban rabbi wa tadfa'u mitatassu. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya. Artinya ya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Jadi dengan kita bersedekah itu bisa meredamkan murka Allah. Tapi kalau kita melaksanakan sedekahnya dengan ikhlas, oke? Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini tentang sedekah jariyah. Ya. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw walidayhi sholihin yad'u lah. Ya. Yang artinya apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak soleh ya, yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu walaupun kita sudah mati, itu pahalanya akan tetap mengalir. Nah, sekarang kita menuju ke hukum sedekah. Hukum sedekah apa sih? Yang keras Mbak? Sunnah muakkad. Iya, sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya apa? Coba ada yang tahu nggak sunnah muakkad? Iya, Mbak Indah, apa Mbak Indah? Sunnah muakkad berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Iya, betul sekali jawabannya Mbak Indah ya. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, karena itu sangat penting ya. Jadi yang pertama tentang hukum sunnah. Yang pertama adalah sunnah muakkad. Nah, dari sunnah muakkad itu ya bisa berubah menjadi hukum wajib ya. Sunnah muakkad bisa berubah menjadi hukum wajib bila mana kondisi seseorang yang membutuhkan sedekah itu dalam kondisi yang kritis, bahkan bisa mengancam nyawa seseorang ya. Dari Bu Guru yang sampaikan di sini, ada pertanyaan? Silahkan. Aku Bu. Ya, Mbak Indah. Apakah sedekah hanya untuk pengemis Bu? Oh ya, pertanyaannya Mbak Indah, apakah sedekah hanya untuk pengemis? Ada yang bisa jawab? Jom yang mau jawab. Jadi sedekah itu boleh diberikan kepada yang membutuhkan, ya. Tidak hanya untuk pengemis, ya. Boleh untuk keluarga kita yang membutuhkan bantuan, ya. Boleh untuk keluarga kita, boleh untuk teman kita yang membutuhkan. Ada yang lain lagi? Silakan Mbak Aulia. Bagaimana? Bolehkah kita bersedekah selain dari Ramadan? Bolehkah kita bersedekah selain
Dengan apa, Mbak? Dengan barang yang bermanfaat. Barang yang bermanfaat. Oke. Yo Alden, silakan. Boleh. Boleh. Dengan apa, Den? Makanan, minuman, dan benda lain. Iya, makanan, minuman, dan benda lainnya yang bermanfaat. Oke. Siang. Menyelesaikan tugas yang tadi Bu Guru bagikan. Silakan kalian diskusikan, ya. Diskusikan, tapi sebelum kalian diskusi, kalian tulis dulu nama-namanya, ya, nama anggotanya. Silakan ditulis. Ya. Bu Guru akan tampilkan kisah tentang Abu Tholhah, ya, dan keluarganya ketika menyambut tamu Rasulullah yang dalam keadaan lapar karena perjalanan yang sangat jauh. Maka kalian simak dulu videonya, baru kalian bisa menyelesaikan tugas dari guru. Oke, siap? Ada suatu hari, ada seorang lelaki musafir yang bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Musafir itu menanyakan kepada Rasulullah akan ketersediaan makanan di rumahnya, karena ia sedang merasa kelaparan, sementara persediaan bekalnya sudah habis. Rasulullah pun menanyakan kepada istrinya, Aisyah radhiyallahu anhu, tentang persediaan makanan di rumah. Adakah persediaan makanan untuk hari ini, wahai istriku? Tanya Rasulullah. Aisyah pun menjawab, tidak ada makanan kecuali hanya sedikit air. Diajak Abu Tholhah menuju rumahnya. Dan sesampainya di rumah, ketika tamunya itu sudah duduk di ruang tamu, Abu Tholhah menanyakan ketersediaan makanan pada Ummu Salamah, istrinya itu. Adakah ketersediaan makanan malam ini? Tanyanya. Tidak ada, kecuali untuk makan malam anak-anak pada malam hari ini, jawab Ummu Salamah. Abu Tholhah pun mengatakan kepada istrinya untuk segera mengajak anaknya tidur lebih awal, agar pada malam itu tidak merasa lapar. Kemudian ia meminta istrinya untuk menghidangkan makanan jatah anaknya kepada tamu itu. Akhirnya Abu Tholhah meminta izin kepada tamu untuk mematikan lampu dengan alasan tak memiliki banyak minyak. Sudah? Ya, silakan dari apa yang sudah kalian lihat, silakan identifikasi, ya. Pada video tadi silakan dibuat untuk lembar pertama, silakan. Halaman kedua, silakan kalian isi sesuai dengan yang sudah kalian saksikan di video tadi. Ya. Oke, ya, anak-anakku semuanya, untuk hasil diskusinya nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Silakan yang sudah siap dari kelompok mana dulu? Iya, dari kelompok 2, silakan, Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dilakukan Abu Tholhah dan istrinya, yaitu
memberi makan kepada musafir yang sangat membutuhkan makanan. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi kelompok 2 ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Meminjamkan ya? Ya, kita harus meminjamkannya karena dia membutuhkan. Ada yang lain lagi? Oke. Dari hasil diskusi kalian hari ini ya tentang bersedekah, ya, kita harus bisa meniru perbuatan Abu Thalha sebagai teladan, ya. Di mana perbuatan Abu Thalha tadi memberi inspirasi kepada kita untuk apa? Bersedekah, ya, dengan apa? Hukum wajib. Karena dari Abu Thalha memberikan sedekah itu memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, yaitu musafir yang sedang dalam keadaan lapar, ya. Walaupun keluarga Abu Thalha sedang kelaparan, ya, karena mempunyai cadangan makanan yang sedikit. Oke. Dari situ dapat kita simpulkan, ya, bahwa bersedekah itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, bisa berupa wajib bila mana orang tersebut sangat membutuhkan sedekah kita dan keadaannya sedang terancam jiwanya atau dalam keadaan kritis, ya, itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, ya, kita akan mempelajari tentang rukun sedekah, syarat sedekah, dan tata cara bersedekah. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, ya. Kalau ada kekurangan, Bu Guru mohon maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.